warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Maghrib rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim. Kita sampai kepada surat yang ke-14, surat Ibrahim. Jumlahnya 52 ayat, sebuah surat Makkiyah, artinya turun di kota Makkah. Kalau di Madinah dinamakan surat Madaniyah. Secara umum seperti yang sudah kami jelaskan, bahwasanya surat-surat Makkiyah tandanya adalah banyak mengajarkan perkara tauhid, perkara keimanan kepada Allah, dan juga terdapat kisah-kisah kaum-kaum terdahulu agar menjadi pelajaran bagi segenap umat manusia. Kita taksin terlebih dahulu beberapa ayat daripada surat Ibrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa wailul lil kafirina min azabin syadid. الذين يستخبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله. ويصدون عن سبيل الله
يبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد Diperhatikan tanda-tanda dengunya. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Wa huwal azizul hakim. Walaqad arsalna Musa biayatina ana akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nuri wa dzakkirhum bi ayyamillah. فذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Ini harus di tasjid, tadi banyak yang enggak di tasjid ya. Beda maknanya. Ayam sama ayam. Itu penegasan atau pengulangan, nanti artinya bisa kalau tidak tasjid hanya 1 hari. Ayam kan yaum ya. Ayam itu pengulangan biar jelas. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يسومونكم سوء
يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Ingat-ingat nggih, mim ketemu dengungkan dulu aja buru-buru. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ولئن كفرتم إن عذابي لشديد عذابي لشديد. Beda. Kalau panjangan pendek, ini ngazabi itu artinya siksaku. Ya. Kalau ngazabi pendek, artinya hanya azab tok. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha laghaniyyun hamid. Atau ayat lagi. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم
في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. Dari mana tadi? Oke nggih. Wa qalu monggo. Dari sini nggih. Nggih, monggo. Farad sampai ayat sang ke-9 taksinya kita pelajari dulu maknanya. Jemaah rahimakumullah, surat Ibrahim dinamai Ibrahim karena di dalamnya nanti ada kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Allah menjelaskan bermacam ayat-ayatnya yang terdapat di dalam alam semesta ini melalui surat Ar-Ra'd, lalu Allah melanjutkan dengan suratul Ibrahim. Permulaannya hampir sama dengan permulaan surat secara umum. Ya, untuk surat-surat yang panjang biasanya dimulai dengan huruf-huruf yang terpisah-pisah. Di sini Allah menggunakan kalimat atau huruf alif, lam, dan ro. Ya, maknanya sudah pernah kami jelaskan bahwasanya dari huruf-huruf yang terpisah sebanyak 26 huruf nanti akan tercipta kalimat-kalimat atau kaidah-kaidah yang sangat luar biasa. Maka dalam surat Ar-Ra'd disebutkan oleh Allah kalau sekiranya ada Al-Quran ya yang bisa atau bacaan yang bisa memindahkan gunung atau membuat bumi terbelah, itulah Al-Quran. Lebih hebat daripada seluruh mukjizat yang pernah diturunkan oleh Allah kepada para rasul-rasul, para anbiya. Gitu. Al-Quran, kitabullah yang sangat-sangat mulia dan mengandung banyak keajaiban. Hanya saja memang kita harus mempelajarinya agar tahu bagaimana hebatnya Al-Quran. Karena sekali lagi dalam Al-Quran terdapat kalimat-kalimat yang harus kita percayai. Kalau kita membacanya dengan benar, dengan hikmat, insya Allah akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Contoh dalam surat Ar-Ra'd kemarin, Allah berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kalau panjenengan lagi resah, mikirnya ora ada duit barangkali nggih. Tambahnya maca Quran dan mengingat Allah. Emut bahwa Allah itu maha kaya. Kita lanjutkan lebih dulu. Kitabun anzalnahu, sebuah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada ilaika, kepadamu Muhammad maksudnya. Litukhrijan nas minadz-zulumati ilan nur, supaya mengeluarkan manusia dari zulumat. Zulumat itu kegelapan. Ilan nur, kepada cahaya. Kenapa dinamakan kegelapan? Karena pada hakikatnya manusia ketika tidak ada Al-Quran, maka mereka beribadah atau hidupnya, cara bahasa Cikaduning, ngayag. Karena berada dalam kegelapan jadi meraba-raba, tidak tahu arah, tidak tahu petunjuk, tidak tahu bagaimana beribadah kepada Allah. Gitu.
Ya makanya di sini Allah menggunakan kalimat zulumat. Sama dengan di suratul Baqarah. Ya. Bagaimana bunyinya? Yukhrijuhum minadz zulumati ilal, kalimatnya sama. Ya. Dalam suratul Baqarah sama. Mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Karena dengan Al-Quran ini Allah menjelaskan bagaimana nasib manusia. Bagaimana akhir daripada kehidupan manusia secara global sampai dengan titik akhirnya. Pada akhirnya ada hanya dua pilihan, yaitu sorga dan neraka. Itu pada akhirnya seperti itu, sudah jelas. Makanya di sini Allah menggunakan kalimat minadz zulumat ilan nur. Orang-orang yang senantiasa berada dalam kegelapan, mereka beribadah kepada Allah tak hanya praduga-praduga, hanya persangkaan-persangkaan, hanya kira-kira, kayane. Ya, kayane Gusti Allah ke tangannya papat nih kan. Panjenengan dalam cerita pewayangan dalamnya Betara Guru nggih Pakar Wayo. Kan tangannya papat nggih. Itu kan apa perkiraan manusia kayane nggih sing menguasai Sang Hyang Widi jere tangannya papat. Ini perkiraan dari manusia. Karena tanpa adanya petunjuk dari Allah, makanya mereka dinamakan zaman kegelapan. Secara umum seluruh rasul dan para nabi itu mereka semuanya seperti itu. Ketika tidak ada kitab yang diturunkan oleh Allah, maka manusia tidak tahu apa-apa terkait dengan kehidupannya fid dunya wal akhirah. Ya. Dengan izin biidni rabbihim ila siratil azizil hamid. Dengan izin Tuhan mereka kepada jalannya Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Al-Aziz maha perkasa, maha kuasa. Al-Hamid maha terpuji. Allah yang mempunyai segala macam kekuasaan. Dan Allah lah yang mempunyai segala puji. Ya. Tidak pantas bagi kita untuk merasa diri sebagai yang perkasa, yang kuat, yang gagah, ya tidak terkalahkan. Tidak pantas karena ada Allah yang Al-Aziz, Allah yang Maha Kuasa. Orang yang mempunyai kekuasaan tidak ada apa-apanya dibanding kekuasaannya Allah. Gitu. Berikutnya, Allahilladzi. Ya ini ada. Para ulama ada yang membaca Allahilladzi. Ya mungkin barangkali panjenengan pernah membaca seorang qiraat dengan Allahilladzi. Itu dua-duanya dibetulkan. Ya karena kalau Allahi berarti dia majrur, ya bertindak sebagai objek, ya sering sudah pernah kami sampaikan. Kalau Allahu berarti bertindak sebagai subjek. Itu. Subjek itu pelaku, objek itu yang dikenai pelaku. Nyong ngantem muplih, nyong subjek, muplih objek. Itu contoh seperti itu. Dalam bahasa Arab seperti itu semuanya. Okay? Kalau kita salah membacanya, maka artinya akan berbeda. Ya, kalau misalnya dengan membaca Allah, ya salah. Ini kalau Allahu, ya Allahulladzi dengan Allahilladzi itu diperbolehkan semuanya, termasuk ketika kata panjenengan membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim, boleh panjenengan membaca Maliki, boleh dibaca pendek Maliki Yaumiddin. Ada dua cara membaca Maliki. Boleh panjang Maliki yang artinya menguasai. Kalau Maliki Yaumiddin itu boleh, artinya raja. Kalau Malik raja, Maliki itu yang menguasai. Dua-duanya boleh dilaksanakan. Gitu. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya Allah yang baginya mempunyai apa-apa yang di langit dan di
bumi. Dan wailun, kecelakaan lil kafirina min adzabin syadid. Maka kecelakaanlah bagi mereka orang-orang yang tidak percaya akan adanya Allah, karena nanti akan mendapatkan siksa yang syadid, yang sangat keras. Itu. Ketika orang-orang yang tidak mempercayai apa-apa yang diturunkan oleh Allah melalui kitab-kitabnya, maka celaka. Ya, maksudnya seperti itu. Kalau mereka tidak mau beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dari semenjak dahulu kala. Ya, hanya saja untuk hari ini, ya, otomatis bahwasanya satu-satunya kitab samawi yang harus diimani adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, kitab-kitab yang lain kita beriman bahwa kitab tersebut pernah diturunkan oleh Allah. Akan tetapi bentuknya sampai hari ini tidak ada yang orisinil. Semuanya sudah dirubah-rubah oleh tangan-tangan manusia. Kita mengimani semuanya. Kitab-kitab Allah kita imani semuanya. Akan tetapi yang harus kita laksanakan adalah kitab Al-Quran sebagai penutup daripada atau penyempurna, sebagai timbangan dari kitab-kitab sebelumnya. Kalau kitab-kitab sebelumnya sesuai dengan Al-Quran, kita imani. Kalau tidak sesuai, kita ingkari. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya. Orang-orang kafir tadi yang diancam oleh Allah dengan siksa yang pedih adalah mereka-mereka yang mereka lebih mencintai kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Orang kafir, orang-orang yang tidak percaya dengan kehidupan akhirat, mereka sangat suka dengan kehidupan di dunia. Mereka menghabiskan kesenangan di dunia ini tanpa peduli akan kehidupan akhirat, sehingga hidupnya ya seperti itu. Ya, intine mung apa? Ya seperti itu, mangan golek duit, ya, turu dan sebagainya, orang kemutan ibadah. Itu pada hakikatnya seperti itu. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalangi dirinya sendiri, menghalangi orang lain dari menempuh jalannya Allah. Wa yabghunaha ngiwajan, dan mereka menghendaki jalan-jalan kebenaran itu ngiwajan, bengkok, ya, menjadi tidak lurus. Mereka senantiasa berusaha menghalangi manusia. Kalau ada orang-orang yang mau berbuat baik, orang-orang kafir ini senantiasa menghalangi. Mereka juga menginginkan jalan-jalan Allah yang benar itu menjadi tidak benar, atau di sini Allah menggunakan kalimat ngiwajan, itu bengkok. Ulaika fi dhalalim ba'id. Mereka adalah berada dalam kesesatan yang ba'id, yang jauh. Itu. Ini sudah sering diulang-ulang oleh ahli tafsir, ya, tentang terkait makna dari ayat-ayat ini. Kita akan lanjut saja. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Tidaklah kami utus seorang rasul kecuali dengan lisan bahasa kaumnya, maksudnya. Ya, tidaklah seorang rasul itu diutus dahulu, ya, orang India ya pakai bahasa, iya, kang geleng-geleng. Nehi itu orang orang Israel sana dulu, Palestina ya bahasa Ibrani, ya. Terus Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab. Ya, dengan bahasa Indonesia ada apa nggak kira-kira? Kita tidak tahu nih. Wallahu a'lam. Itu Allah lebih mengetahui, karena memang kita tidak tahu persisnya berapa. Hanya saja setiap umat itu ada, Allah sudah mengutus para nabi dan para rasul.
Itu ada yang hanya sebagai nabi, ada yang hanya sekaligus sebagai rasul. Ya, ada nabi dan rasul. Ya, kenapa Allah mengutus mereka dalam bahasa kaumnya? Ya otomatis seperti itu, karena liyubayyina lahum, supaya mereka dapat menjelaskan kepada mereka. Ya, kalau turunnya di negeri Arab kok nganggo bahasa Jawa nggih wong Arab mboten mudang gitu. Ya maksudnya seperti itu. Ya, kenapa Allah menurunkan Rasul dalam bahasa kaumnya? Ya seperti itu. Supaya mereka lebih memahami apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Fayudillallahu mayyasha'u wa yahdi mayyasa. Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Ini sudah sering kami jelaskan bagaimana Allah tidak zalim kepada kita, kepada umat manusia. Allah tidak menyesatkan manusia, akan tetapi Allah sudah mengutus para rasul. Allah sudah menurunkan Al-Quran, sudah menurunkan kitab-kitabnya. Manusia diperintah oleh Allah untuk mentadaburi isi daripada kitab tersebut. Kalau Allah itu dolim, itu Allah tidak akan menurunkan kitab, membiarkan manusia berada dalam kegelapan. Akan tetapi, ya, evondene seperti itu, banyak di antara manusia yang tidak mau mengambil pelajaran. Makanya Allah membiarkan mereka berada dalam kesesatan dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Makanya kita harus sangat bersyukur karena Allah sudah memberi petunjuk kepada kita, kepada Islam, memberi petunjuk kepada kita untuk menjadi orang-orang yang beriman. Itu. Wa huwal azizul hakim. Kalau tadi azizul hamid, sekarang azizul hakim. Maha perkasa lagi maha bijaksana. Hakim itu bijaksana. Semestinya ya. Ada hakim yang tidak bijaksana namanya. Banyak, kalau sekarang banyak. Ya. Kalau Allah pasti al-hakim. Allah pasti maha bijaksana dalam segala macam urusan. Allah tidak akan memberikan, Allah itu adil ya, hakim dan sebagainya. Karena Allah maha segalanya. Allah mengetahui mana-mana yang baik bagi kita dan mana-mana yang buruk bagi kita. Lanjut. Lalu Allah menceritakan tentang Nabi Musa. Walaqad arsalna Musa bi ayatina. Sungguh kami telah utus Musa. Ya. Kalau di sini Allah menggunakan kata arsalna, berarti yang di depan itu sebagai seorang rasul. Itu. Tandanya seperti itu. Kalau tidak, ada yang rasul, ada yang hanya sebagai nabi. Nabi itu pembawa berita, gampang cara bahasa Jawa nih. Kalau rasul itu orang yang diutus. Dengan ayat-ayat kami, an akhrij qaumaka, supaya kamu mengeluarkan kaummu. Kaumnya Nabi Musa itu berarti Bani Israel. Ketika kita belajar surat Yusuf, kenapa? Ya, Nabi Musa ini keturunan dari Nabi Yusuf. Ya, keturunannya. Ketika Nabi Yusuf berpindah dengan keluarganya seluruhnya ke Mesir, nah berlalu waktu yang sangat panjang sampai akhirnya ya muncullah pemimpin Mesir yang zalim. Pada saat Nabi Yusuf tidak begitu. Nabi Yusuf sendiri diangkat sebagai menteri keuangan negara. Dan secara umum pemerintahan pada waktu Nabi Yusuf adalah baik. Berbeda ketika zamannya Nabi Musa. Itu Nabi Musa dipimpin oleh seorang raja Mesir, semuanya bergelar Fir'aun. Semuanya bergelar Fir'aun. Itu. Hanya Fir'aunnya pas zamannya Nabi Yusuf, Fir'aunnya itu bagus. Sedangkan zamannya Nabi Musa, Fir'aunnya jelek. Gitu.
an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah, agar supaya mengeluarkan kaumnya dari kegelapan menuju cahaya. Lalu wa dzakkirhum, dan peringatkan mereka Bani Israel bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah, ya, dengan hari-hari Allah. Kenapa dikatakan demikian? Ini kata para ulama, Bani Israel diperintah oleh Allah untuk banyak mengingat nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada mereka. Mereka sudah ditolong, ya. Bani Israel di zaman Nabi Musa itu tertindas, namanya juga apa ya? Orang pendatang. Bani Israel kan mendatangi, yang aslinya adalah suku Kipti atau Mesir pada waktu itu. Sehingga Bani Israel merupakan suku pendatang. Pada saat Nabi Musa lahir, itu Bani Israel dalam keadaan tertindas oleh Fir'aun dan kaumnya. Seolah-olah menjadi warga negara kelas 2 lah, ya, terpinggirkan gitu. Ya sama dengan sekarang, kalau bukan orang yang berada di negaranya sendiri, sama akan terpinggirkan. Ya panjenengan misalnya ngode di luar negeri, duitnya tak akeh, ya tapi panjenengan siap-siap di sana menjadi warga negara kelas 2. Artinya karena bukan warga lokal. Itu seperti itu. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Yang demikian terdapat ayat bagi orang-orang yang sabar dan syukur, ya, orang-orang yang sabar dan bersyukur. Kenapa demikian? Allah menyatakan demikian. Kita tahu Bani Israel sudah diuji dengan sangat banyak ujian, ditolong oleh Allah dengan sangat banyak pertolongan. Dari mulai dikeluarkan dari Mesir, lalu Allah membelah Laut Merah, ya, membuat Bani Israel selamat sampai di negeri Syam atau di tanah Palestina. Sampai di sana tidak ada makanan, Allah menurunkan apa? Manna wassalwa, ya, mana itu makanan, sejenis makanan dua-duanya, ya, dan menaungi Bani Israel dengan mendung. Karena di daerah gurun pasir, Bani Israel bangsa yang dahulu sebenarnya dipilih oleh Allah, diberi bermacam-macam nikmat. Makanya di sini Allah menyatakan wa dzakkirhum bi ayyamillah, dengan nikmat-nikmat Allah, dengan hari-hari di mana Allah memberikan kepada mereka nikmat. Ini juga mengandung pelajaran kepada kita semuanya. Ya, kita harus banyak-banyak mengingat ayyamillah, nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada Allah. Terutama panjenengan bersyukur, ya, telah diberi Islam, telah diberi iman, diberi kesehatan, diberi bermacam-macam, ya. Masih sangat banyak orang yang tidak punya iman, masih sangat banyak orang yang mungkin, ya, tidak bisa makan dan minum, baik karena sakit ataupun karena memang tidak ada, ya, tidak ada yang dimakan atau diminum. Ya kalau di Cikadu sih mungkin tidak, kan, tapi kalau di negeri Afrika sana masih sangat banyak orang-orang yang benar-benar tidak bisa makan dan minum. Atau di daerah-daerah peperangan di Palestina pada hari ini, ya, mereka mengandalkan bantuan internasional. Itu kita bersyukur kepada Allah, ya, bahwasanya kita diberi negeri yang aman, ya. Akan tapi ini semuanya harus kita syukuri dengan banyak berbuat baik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar supaya kenikmatan-kenikmatan yang kita miliki tidak hilang atau tidak diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lain. Itu. Ya. Allah menyatakan inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur, bahwasanya yang demikian itu terdapat ayat, tanda-tanda bagi orang-orang yang sabar dan bersyukur.
Ya, ketika Bani Israel sudah diuji dengan banyak kenikmatan, banyak ujian. Pada saat Nabi Musa lahir, ada ujian yang sangat berat kepada Bani Israel. Setiap bayi laki-laki yang lahir itu oleh Fir'aun, ya, kalau dia keturunannya Bani Israel harus dibunuh. Itu setiap bayi laki-laki. Ya, kenapa demikian? Karena Fir'aun itu bermimpi bahwasanya akan ada seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang mengalahkan Fir'aun. Ya, sehingga Fir'aun raja pada waktu itu mengeluarkan sebuah peraturan atau hukum yang menyatakan bahwasanya ketika ya bayinya lahir adalah laki-laki dari Bani Israel wajib untuk dibunuh. Nah, qadarullah Nabi Musa lahir itu. Akan tetapi karena Allah yang punya skenario sehingga mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa untuk apa? Bahasa Indonesia mengelikan, menghanyutkan ya, menghanyutkan Nabi Musa di sungai Nil, ya, diwadahi, orang dibuang, tapi diwadahi dan diawasi oleh saudaranya. Sehingga pada akhirnya apa? Ketemunya qadarullah oleh istrinya Raja Fir'aun, lalu diangkat menjadi anak, begitu seterusnya. Terlanjutkan dikit lagi. Wa idh qala Musa liqaumihi, ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Udzkuru, ingatlah nikmatallahi 'alaikum, nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan oleh Allah kepada kalian. Idza anjakum min ali fir'aun, ketika dia menyelamatkan kalian dari Fir'aun, dari kaum Fir'aun. Yasumunakum su'al adzab, menimpakan kepada kalian azab yang sangat buruk. Yudzabbihu wa yudzabbihuna abna'akum, mereka membunuh, menyembelih di sini sebenarnya bahasanya. Wa yudzabbihuna abna'akum. Ya, wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup bayi-bayi perempuan kalian. Ini yang sudah kami ceritakan. Fa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Yang demikian itu terdapat bala, terdapat ujian dari Tuhanmu yang sangat besar. Bani Israel diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ujian yang sangat-sangat besar. Akan tapi banyak di antara mereka ini tadi yang sabar dan syukur. Akan tetapi banyak pula dari mereka yang tidak demikian. Ya, tidak demikian. Ada banyak di antara Bani Israel yang tidak sabar dan syukur. Makanya saya sering sampaikan, sampai hari kiamat itu dunia akan dikuasai oleh keturunan dari para nabi ini. Ya, para nabi, ada yang baik, ada yang buruk. Dan qadarullah, ya, yang menguasai hari ini, menguasai dunia adalah keturunan yang buruk daripada Bani Israel. Itu. Kita lanjutkan. Wa itta'adzana rabbukum, ketika Allah mengazankan, mengumandangkan, memfatwakan, ya, Allah mengumumkan kepada manusia, la in syakartum la azidannakum, ketika kamu bersyukur, kamu sungguh akan aku tambah nikmatku. Maksudnya seperti itu. Ya. Ketika ini pembicaranya kepada Bani Israel, akan tapi ini berlaku juga untuk kita semuanya. La in syakartum la azidannakum, jika kalian pandai bersyukur maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Wala in kafartum, apa lanjutannya? Inna adzabi lasyadid. Ya, ketika kamu ingkar dengan nikmatku, maka ingatlah azabku sungguh sangat keras, kata Allah. Makanya kita harus pandai-pandai bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Ketika kita bersyukur, nikmat itu akan ditambah. Tapi kalau kita tidak bersyukur atau kafir atau kufur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, ya tunggu saja. Janji Allah pasti datang.
Adabnya sangat keras. Kita lanjutkan dikit. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah la ghaniyyun hamid. Maka Musa berkata, jika kalian kafir, ingkar kepada yang diturunkan kepada Nabi Musa, wa man fil ardi jami'an, dan semua manusia yang ada di bumi kafir kepada Allah. Ini Nabi Musa berkata demikian. Ya, jika kalian tidak mau beriman kepada yang diturunkan kepadaku, tidak mau beriman kepada Taurat yang diturunkan kepadaku, atau seluruh manusia tidak beriman kepada Allah, apa lanjutannya? Fa innallah la ghaniyyun hamid. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Ini jamaah rahimakumullah, ya, ada sebuah hadis yang menjelaskan terkait ini. Sabda Rasulullah dari Abu Dzar, wahai hamba-hambaku, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, kalaupun orang-orang terdahulu sampai terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin, yang memiliki takwa setingkat dengan orang yang paling takwa di antara kalian, maka hal itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Secara mudahnya, kalaulah wong sedunia ke salat kabeh, ya, Allah kue ora bertambah. Itu kebalikannya, kalaulah orang sedunia tidak ada yang mau salat, ya, Allah, kerajaan Allah tidak berkurang. Itu Allah itu Ghaniyyun Hamid, itu maksudnya seperti itu, ya. Nih terusannya, wahai hamba-hambaku, kalaulah orang-orang terdahulu sampai terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin itu memiliki kejahatan, kekafirannya seorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, kalaupun seorang orang terdahulu sampai terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin, berdiri pada satu bukit dan mereka memohon kepadaku, kemudian aku beri masing-masing apa yang dimintanya, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun, melainkan seperti menguranginya sebuah jarum ketika dimasukkan ke dalam laut. Ini betapa Allah maha kaya, ya, maha kaya. Allah sebenarnya tidak butuh dengan kita. Paribasane cara wong Jawane, Arab salat, Arab ora, kue bodoh-bodoha. Salat yang ngono, ora ya ngono. Allah ta ora butuh. Allah Ghaniyun. Allah itu maha mencukupi. Angger kabeh wong kafir, kabeh wong sesikadu kafir kabeh, cara wong casiki ya emang gua pikirin, kata Gusti Allah. Iya, yang butuh itu kita. Kita yang butuh untuk beribadah kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. Kalaupun semua orang Cikadu salat kabeh misalnya, ya Cikadu itu, Allah juga tidak bertambah, tidak tambah kekuasaannya, tidak bertambah ngetop, tidak bertambah tenar, tidak sama sekali. Itu. Ya Allah itu maha kaya, disebutkan. Kalau semua orang berkumpul pada suatu bukit padang, itu misalnya di padang pasir, berkumpul semua manusia, semuanya minta uang. Satu orang misalnya minta 1 miliar, itu pasti dikasih, dan Allah tidak berkurang hartanya. Maksudnya seperti itu, gampangan secara mudahnya seperti itu. Ini hadis ini, ya, semua orang minta, terus semua orang dikasih. Minta emas sekiloan pada bahasanya, wong sedunia. Itu kalau dikasih pun Allah tidak akan menjadi jatuh miskin. Tidak. Karena apa? Allah la ghaniyun. Allah maha kaya. Itu. Jamaah rahimakumullah. Itu secara singkat saja. Karena memang ayat-ayat ini bukan ayat-ayat yang mutasyabih. Artinya ayat-ayat yang jelas kepada kita semuanya untuk kita jadikan pelajaran. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.